Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin kami mengajak kalian ke luar negeri, yaitu negara Tonga. Kali ini kami akan mengajak kalian ke dalam negeri, yaitu lebih tepatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahukah kalian Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal dengan julukan sebagai Nusa Terindah Toleransi atau Nusa Terbaik Toleransi? Hal tersebut ternyata tidak hanya julukan semata. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari orang NTT terlihat sangat rukun dan toleran antara sesama umat beragama. Yuk, jika kalian ingin lebih mengenal jauh tentang provinsi ini, ikutlah bersama saya berkeliling ke Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjadi kota terbesar di Pulau Timor. Kupang juga dikenal dengan gugusan karangnya yang membuatnya dijuluki City of Coral. Kota yang memiliki luas 18.027 km persegi ini juga terkenal dengan berbagai wisata alamnya yang indah dan kuliner khasnya yang sayang untuk dilewatkan jika kalian liburan ke provinsi ini. Sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2022, mayoritas penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur beragama kekristenan 90,56%, dengan rincian persentase Katolik 53,74%, kemudian Protestan 36,82%. Pemeluk agama Islam sebanyak 9,25%, kemudian sebagian kecil lagi beragama Hindu 0,18%, dan Buddha sebanyak 0,01%. Belum lama ini, Kupang masuk dalam 5 besar dari 94 kota di Indonesia yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Kota Toleran 2020. Kupang memiliki tujuan untuk memastikan semua umat beragamanya dapat memiliki hak yang sama, yaitu beribadah dengan leluasa dan nyaman. Pemerintah Kupang juga memberikan perhatian yang penuh bagi upaya pembangunan kota Kupang menjadi kota kasih, yakni rumah persaudaraan bagi semua umat beragama. Sebelumnya pada 2019, mereka juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama atas perhatiannya terhadap penyuluh agama di kota Kupang. Pada zaman kerajaan, wilayah Kupang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Timor dengan pusat pemerintahan berada di Semau. Nama Kupang sendiri diambil dari nama Raja Kerajaan Timor, yaitu Naikopan. Pada masa itu, Raja Naikopan memimpin kota Kupang sebelum masa kependudukan Portugis. Peresmian kota Kupang sendiri dilakukan pada tanggal 18 September 1978 dan menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah puluhan tahun kemudian. Di Kupang, transportasi umum yang biasa disebut angkot atau angkutan perkotaan di sana justru dikenal dengan nama bemo. Tentunya, ini bukan bemo yang merupakan singkatan dari becak motor, kendaraan umum roda 3 yang sudah jarang dijumpai di Indonesia. Mungkin bentuknya sama dengan angkot pada umumnya, tapi bemo Kupang mirip dengan diskotik berjalan karena tampilannya yang meriah dan selalu full musik. Ciri khas lainnya dari bemo Kupang ini adalah selalu dirias dengan ciamik, mulai dari namanya, banyak aksesoris seperti boneka dan berbagai hiasan kaca, lampu warna-warni, hingga stiker. Kupang memiliki bahasa Melayu, yakni campuran antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Bahasa Melayu yang dimaksud meliputi bahasa daerah seperti di NTT, Ambon, Manado, bahasa Belanda, Portugis, dan lain-lain. Bahasa Kupang masih berhubungan dengan bahasa Indonesia. Perbedaan yang paling mendasar adalah dengan adanya kata-kata serapan dari bahasa Belanda dan Portugis, contohnya seperti lu mau pi mana, yang artinya kamu mau pergi kemana. Dan sapalai kalau bukan beta, yang artinya siapa lagi kalau bukan saya, dan masih banyak lagi. Tempat wisata di Kupang didominasi wisata alam yang menarik. Ada Pantai Lasiana yang merupakan pantai paling terkenal di kota Kupang dan hampir tak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menyajikan pemandangan berupa jajaran pohon lontar dan kelapa. Di pantai ini juga Anda dapat menjumpai lopo-lopo, yakni bangunan khas Timor. Ada juga Pulau Kera yang juga punya pantai yang indah. Tak seperti namanya, tempat ini tidak dihuni oleh kawanan kera. Nama kera berasal dari kata kerang yang karena pengaruh penyebutan nama jadi lebih dikenal dengan sebutan Pulau Kera. Selain itu, ada gua kristal yang terkenal dengan mata air berwarna kebiruan yang tersembunyi di dalam gua.
Untuk menuju gua ini pengunjung harus menyusuri jalan setapak sekitar 300 meter dan menuruni lereng gua sepanjang 20 meter hingga tiba di kolam. Salah satu kuliner kekinian yang sedang ramai dibicarakan adalah sei sapi khas Kupang. Daging sei merupakan daging yang dimasak dengan asap dan panas dari pembakaran kayu bersama sambal luat yang khas. Sambal luat terbuat dari cabai, jeruk nipis, dan daun luat. Pelengkap lainnya adalah tumis bunga pepaya atau daun singkong. Daging sei diolah secara tradisional dengan cara mengiris memanjang dengan lebar sekitar 2 hingga 3 cm. Lalu daging yang sudah disiapkan ditaburi garam dan rempah-rempah kemudian diasap menggunakan kayu kosambi. Saat proses pengasapan, daging ditutup dengan daun kosambi sehingga aromanya semakin menyerap. Pengasapan ini bisa memerlukan waktu hingga 9 jam. Kupang juga dikenal sebagai kota yang multi etnik, yakni terdiri dari beragam suku seperti Timor, Rol, Sabu, Flores, Alor, Lembata, Tionghoa, dan sebagian kecil suku pendatang dari Ambon, serta beberapa suku bangsa lainnya seperti Bugis, Jawa, dan Bali. Terlepas dari berbagai keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini, penduduk Kupang tetap akan menyebut diri mereka sebagai beta orang Kupang. Hal ini sudah menjadi ciri khas masyarakat Kupang. Nah, jika kamu hendak pergi ke Kupang, ada beberapa rekomendasi oleh-oleh yang bisa kamu bawa untuk keluarga, seperti sei sapi, kopi Flores, sambal luat, kain tenun, hingga kerajinan kayu cendana. Masyarakat Kupang memang dikenal dengan kain tenunnya yang khas. Kain tenun ini menjadi oleh-oleh paling diminati para wisatawan. Selain itu, kerajinan dari kayu cendana juga banyak dibuat menjadi aksesoris seperti geleng, jepit rambut, kipas, hingga tasbih. Upacara Pasola merupakan jenis tarian perang massal unik yang berada di Pulau Sumba. Upacara ini diikuti lebih dari 100 laki-laki ksatria yang terbagi ke dalam 2 kelompok. Tiap laki-laki mengendarai kuda terbaiknya. Ketika upacara Pasola ini dilangsungkan, ksatria-ksatria Sumba itu dengan tombak kayu di tangan saling menyerang dengan bersemangat dan berusaha saling menjatuhkan lawannya. Kedua kelompok yang berlaga di atas kuda saling menikam dan menyerang hingga terluka dan terjatuh. Sasando adalah jenis alat musik petik khas Nusa Tenggara Timur yang banyak ditemui di Road Sabu dan Semau. Sasando merupakan sitar dari bambu dengan alat resonansi dari daun lontar. Pada awalnya, dawai sasando terbuat dari serat bambu, namun kini sudah berganti dengan dawai logam. Senjata tradisional yang biasa digunakan penduduk Nusa Tenggara Timur seperti sundu, sawo, piasu, tombak, kampak parang, dan senapan. Bangunan rumah adat di provinsi ini pada umumnya dibedakan dalam 3 bentuk berdasarkan pada model atapnya, yaitu rumah adat suku bangsa Sumba model bentuk atapnya berjoglo, rumah adat suku bangsa Timor model bentuk atapnya kerucut, dan rumah adat suku bangsa Rot yang model bentuk atapnya seperti perahu terbalik. Rumah adat yang dapat mewakili arsitektur tradisional Nusa Tenggara Timur adalah rumah adat suku bangsa Sabu dan rumah adat suku bangsa Dawan. Suku bangsa Sabu membangun rumahnya menyerupai perahu dikarenakan kehidupan sehari-harinya berhubungan dengan laut sebagai penghasilan dan kehidupan sehari-hari mereka. Nusa Tenggara Timur dilintasi oleh jalan nasional penghubung antara kota Kupang menuju Kabupaten Belu yang merupakan perbatasan bagi 2 negara Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, juga ada beberapa jalan nasional terutama di wilayah Pulau Flores, diantaranya ruas Jalan Labuan Bajo, Simpang Nali, Simpang Jenari, Tanamori. Pelabuhan Tenau adalah pelabuhan utama di wilayah NTT. Pelabuhan di kota Kupang, Pulau Timor ini berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan barang. Pelabuhan berskala nasional lainnya adalah Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Pelabuhan Baadi Rotdao, Pelabuhan Ende di Kabupaten Ende, dan Pelabuhan Kalabahi di Alor. Bandar Udara Internasional El Tari adalah bandar udara terbesar di NTT. Bandara ini melayani penumpang ke dalam dan keluar NTT menuju kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan lain-lain. Adapun bandara lain di NTT yang termasuk dalam bandara penting antara lain Bandara Komodo di Manggarai Barat, Bandara Umbu Mahangkunda di Sumba Timur, Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya.
seperti Marion Jola, Anmes Kamalen, Bertrand Peto, Kevin Hillers, Jeremy Teti, Andovi Da Lopez, dan Jovial Da Lopez. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.